Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi menjelang siang. Semoga hari ini sehat walafiat kalian dan tetap mengikuti belajar daring. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang KD 3.2 di dalam pelajaran sosiologi ini, yaitu ketimpangan sosial. Nah, kemarin kita sudah bahas di bab KD 3.2 ini, yaitu tentang modernisasi, globalisasi. Nah, kita masuk di bab 3 yaitu ketimpangan sosial. Nah, dalam globalisasi ini, perkembangan yang menunjukkan perubahan yang sangat pesat ini tentu menunjukkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, kalian tentu tahu apa itu semuanya ketimpangan. Nah, bisa kita lihat sehari-hari ketimpangan di dalam kehidupan kita. Ada orang miskin, ada orang kaya. Itu bisa juga dikatakan sebuah ketimpangan sosial. Nah, apa itu ketimpangan? Nah, ketimpangan sosial itu merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan di dalam masyarakat. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh. Nah, sehingga memunculkan namanya ketimpangan sosial. Nah, di sini yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, letak kondisi geografis. Yang ketiga, faktor globalisasi. Yang keempat, kebijakan publik. Yang kelima, kondisi geografis. Yang keenam, faktor internal dalam atau individu. Nah, yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Maksudnya, adanya kondisi alam di setiap wilayah Indonesia ini yang berbeda-beda, sehingga berpenghasilan menjadi terjadinya perbedaan juga, di mana ada daerah yang subur, ada yang daerah yang kaya akan tanaman sumber daya alamnya, dan ada yang daerahnya yang gersang ataupun lahannya yang kering. Nah, di situ juga memicu timbulnya akan ketimpangan sosial. Nah, lalu yang kedua, letak dan kondisi geografis. Nah, kalau letak dan kondisi geografis ini maksudnya di mana daerah tersebut berada di daerah wilayah pantai ataupun wilayah. Bila daerah dataran rendah atau dataran tinggi tentu berbeda pula hasil sumber daya alamnya. Ini juga berkaitan dengan sumber daya alam. Lalu bila daerahnya pesisir pantai, tentu beda pula penghasilan kelompok tersebut dalam wilayah tersebut. Nah, lalu faktor globalisasi, yaitu faktor perkembangan yang secara menyeluruh tadi membuat masyarakat bagaimana berlomba-lomba untuk bersifat menuju kemajuan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan standar hidup yang sesuai dengan perkembangan globalisasi. Nah, disitulah orang berlomba-lomba untuk mencari pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan status, dan memicu konflik struktur sosial. Nah, disitulah letaknya ketimpangan sosial. Lalu yang keempat, kebijakan publik. Kebijakan publik ini yaitu aturan-aturan dari sebuah masyarakat itu sendiri atau dari pemerintah itu sendiri yang membuat aturan tersebut. Jadi ada suatu kelompok yang tidak bisa menerima suatu aturan, adapun suatu kelompok yang bisa menerima suatu aturan. Dan aturan tadi ada yang menguntungkan pihak tertentu dan ada yang tidak menguntungkan pihak tertentu. Disitulah timbul namanya ketimpangan sosial atau kesenjangan atau berupa konflik. Nah, yang kelima, perbedaan kondisi demografis. Kalau geografis itu adalah kehidupan alam atau lingkungan tersebut. Kalau demografis ini adalah penduduknya ya. Nah, apabila penduduknya banyak dan heterogen, tentu memicu pembangunan lebih cepat di suatu wilayah tersebut. Dan apabila adanya penduduk itu tidak sedikit atau tidak ada atau jarang dan bersifat homogen juga, tentu akan melambatkan kemajuan suatu daerah tertentu. Nah, yang keenam,
faktor internal atau kelompok. Jadi ada faktor pendukung dari suatu individu tersebut atau kelompok tersebut. Bila individu itu ingin mengarah kemajuan, tentu munculnya ketimpangan sosial bagi kelompok-kelompok yang tidak mengarah kemajuan. Nah, kenapa di situ timbul ketimpangan? Tentu timbul adanya perkembangan pendidikan, kesehatan, bidang politik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial terbagi 6, yaitu ketimpangan golongan kaya dan miskin, lalu ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketiga ketimpangan pembangunan, keempat ketimpangan kesempatan, 5 ketimpangan budaya lokal dan budaya global, 6 ketimpangan gender. Oke, kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk ketimpangan tersebut ya. Nah, yang pertama ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Nah, coba kita lihat pada gambar ini. Adanya rumah gedung dan rumah dari kayu yang sudah lapuk, yang sudah tua. Nah, di situ terletak adanya perbedaan antara golongan kaya dengan orang golongan miskin. Di mana dilihatnya? Itu dari kekayaannya, pendapatan, lalu dari pendidikannya. Nah, bisa dilihat di sini ketimpangan tersebut akibat terjadinya adanya pendapatan yang sangat tinggi dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah atau lebih maju, membuat adanya mental-mental miskin yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi masyarakat ingin maju karena mereka tidak punya pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka memiliki atau menaikkan taraf hidup mereka. Nah, di situ juga terjadi ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Nah, yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Nah, kenapa sering terjadi ini pemilik modal dan buruh? Di mana kita lihat pada saat sekarang ini adanya bentrok antara buruh dengan pengusaha-pengusaha. Karena kenapa? Adanya upah yang minim digajikan kepada para buruh dan pengusaha-pengusaha itu mengambil untung sebanyak-banyaknya dari kerja-kerja yang mereka eksploitasi pada buruh tersebut. Nah, disitulah terjadi ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Coba kita lihat, setiap pada hari peringatan buruh selalu ada demonstrasi para buruh untuk naikkan gaji, ya kan? Nah, disitulah muncul ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Nah, berarti ketimpangan itu berkaitan dengan jaminan upah yang diterima oleh buruh. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Coba kalian lihat tentang ibu kota kita, ibu kota Jakarta, dan daerah-daerah yang berada di kabupaten, kota, atau di daerah-daerah yang berada di desa. Di mana pembangunan lebih pesat? Tentu berada di kota, ya kan? Apalagi di ibu kota kita, Jakarta. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena adanya ketimpangan pembangunan. Di mana ketimpangan pembangunan ini terjadi karena proses pembangunan yang belum merata hanya berpusat pada daerah tertentu. Orang hanya memikirkan pada daerah kota saja. Untuk memajukan kota, jadi para pembangun atau perencanaan pembangunan ini mengadakan pembangunan lebih pesat di kota untuk sebagai kemajuan transportasi mereka kepada jalur-jalur lain untuk bisnis mereka. Nah, tetapi coba kita lihat di desa atau di perbatasan-perbatasan di negeri ini, adakah ada pembangunan? Tidak, ya kan? Malah di situ yang di desa-desa terpencil, jalannya masih tanah, berlumpur. Kalau kita ini sudah dikatakan lumayan lebih maju ya, karena sudah diadakan pembangunan. Tetapi coba kita lihat di perbatasan negeri itu. Nah, kenapa begitu? Karena pemerintah belum proses merata dalam pembagian pembangunan. Nah, jadi muncul ketimpangan. Ketimpangan apa itu? Seperti dalam pendidikan, orang akan terbelakang pendidikan mereka yang berada di perbatasan. Lalu di bidang kesehatan, tentu kesehatan mereka tidak terjamin pada di perbatasan. Yang keempat adalah ketimpangan kesempatan.
Nah, tentu kita tahu apa itu kesempatan. Kesempatan adalah suatu hal yang kita bisa ambil pada saat-saat yang ingin menguntungkan bagi kita. Nah, kesempatan bisa kita lihat dari sebuah pertandingan. Adanya kesempatan kita untuk mengikuti pertandingan tersebut atau sebuah ikut tes perguruan tinggi. Adanya kesempatan kita untuk ikut tes dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, coba kita lihat pada gambar di sini. Adanya orang yang menggunakan komputer dan orang yang berada di pendidikan biasa-biasa saja tidak menggunakan teknologi. Apakah di situ ada ketimpangan kesempatan? Nah, tentu ya. Di mana ketimpangannya? Di mana orang yang berpendidikan lebih maju menggunakan teknologi dan orang yang berpendidikan tidak menggunakan teknologi, tentu kesempatannya lebih tinggi di bidang ahli teknologi dan di bidang usaha yang akan mereka geluti di masa akan datang. Mereka lebih lihai dalam mencari peluang di dalam sebuah kesempatan tersebut. Nah, bagi orang yang mengajarnya tidak menggunakan teknologi, tentu mereka akan berpikir secara monoton saja. Tentu pola pikir hanya bersifat statis di situ saja, ya kan? Nah, disitulah terletak sebuah ketimpangan sosial bagian kesempatan. Lihat di masa sekarang ini, orang berlomba-lomba menggunakan teknologi, bahkan belajar melalui teknologi. Nah, itu adalah sebuah kesempatan. Di mana kesempatan kita mencari celah inovasi baru untuk mengadakan sebuah perubahan. Yang kelima adalah ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Nah, budaya lokal itu adalah bersifat tradisional, sedangkan budaya global bersifat secara menyeluruh, di mana budaya lokal tentu akan tertinggal dengan budaya global. Contohnya kita lihat pada pesta perkawinan seseorang, ya kan? Orang sudah menggunakan gaya ala barat dengan berdansa, berjoget, dance, pakai keyboard, dan lain sebagainya, dan mengkonsumsi alkohol. Nah, itu adalah sebuah budaya global. Di mana ketimpangannya tadi? Ketimpangan budaya tadi merujuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat. Nah, disebabkan adanya budaya populer yang berasal dari barat diikuti masyarakat dunia. Akibatnya budaya barat itu lebih digemari dan budaya lokal tersisihkan. Contohnya kita lihat pesta pernikahan dengan alat-alat tradisional atau menggunakan tradisional, ada istilah tradisional tidak dipakai lagi, ya kan? Nah, yang keenam adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender itu adalah ketimpangan atau perbedaan dari peran jenis kelamin. Kita lihat, sekarang perempuan bisa bekerja di kantoran. Tidak harus perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, ya kan? Nah, tetapi masih ada juga ketimpangan gender itu terjadi di masyarakat kita, di mana dia menganggap perempuan ini harus menjadi ibu rumah tangga saja. Nah, apa penyebabnya? Akibat karena marginalisasi perempuan. Perempuan itu merasa terpinggirkan, tidak ada keahlian yang digunakan oleh perempuan tersebut. Lalu ada stereotip gender, pandangan khusus terhadap suatu jenis kelamin, menganggap perempuan itu adalah perempuan yang lemah, sedangkan laki-laki itu kuat, jadi tidak bisa untuk memimpin atau bekerja suatu di perkantoran apapun. Lalu subordinasi perempuan, yaitu bagian kedudukan perempuan. Perempuan tidak harus bisa berada di atas saja. Padahal sekarang perempuan banyak posisi sebagai pimpinan, karyawan, manajer, dan sebagainya, ya kan? Lalu kekerasan, lalu beban ganda. Nah, beban ganda itu perempuan kan mempunyai dua posisi, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang wanita karir. Jadi di situ timbulnya ketimpangan gender. Yang C, dampak ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial ini terjadi ada di sini 4 poin, yaitu diskriminasi sosial, monopoli kekuasaan, konflik sosial, dan kecemburuan sosial. Oke, kita bahas sama-sama ya, satu persatu, cekidot. Nah, yang pertama adalah diskriminasi sosial. Nah, dalam ketimpangan sosial ini tentu ada namanya diskriminasi. Ini sudah kita pelajari di kelas 2 ya. Diskriminasi itu apa? Adalah perbedaan status, peran, ataupun pendidikan.
Nah, diskriminasi ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan antar kelompok meskipun mereka memiliki hak yang sama. Di mana di sini misalnya kita sama-sama punya pendidikan ini, tetapi karena di sini ada orang yang lebih dekat dengan orang yang lebih berwenang, tentu dia mempunyai kesempatan untuk kerja di posisi yang lebih tinggi. Lalu pengecualian atau pembatasan kesempatan, di mana di sini kadang orang-orang yang berada di lingkungan tersebut yang saja yang bisa bekerja untuk di perusahaan tersebut, sedangkan orang di lingkungan tersebut tidak boleh dipekerjakan. Itu adalah pembatasan. Lalu pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Nah, orang di sini mendiskriminasikan biasanya orang yang punya jabatan lebih tinggi, yang mempunyai kerjaan lebih bagus, atau orang yang punya status sosial lebih tinggi, punya kekayaan atau apalah dia disebut. Nah, lebih dipilih kepada bagian-bagian tertentu. Tetapi coba orang biasa melamar pekerjaan tentu akan dipilah-pilih oleh bagian-bagian orang tersebut. Oke, yang kedua, kecemburuan sosial. Nah, apa sih kecemburuan itu? Tentu kalian sudah pernah merasa cemburu pada seseorang, ya kan? Cemburu kepada pacar. Apa cemburu itu? Cemburu itu adalah perasaan tidak suka dari salah satu bentuk ekspresi kita kepada individu atau kelompok tertentu, ya kan. Nah, disitulah letak kecemburuan sosial, di mana kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa timbul kecemburuan itu? Karena adanya sebuah ketimpangan tersebut tadi. Si kaya lebih diunggulkan sedangkan si miskin tidak, atau si orang yang punya wewenang lebih tinggi lebih diutamakan dalam pekerjaan sedangkan orang biasa-biasa saja tidak dipekerjakan, atau perbedaan penghasilan. Nah, buruh dengan pengusaha, buruh ditindas terus dengan pengusaha mencari mendapatkan untung dan laba terus. Nah, di situ letak kecemburuan sosial. Apa bentuknya? Demonstrasi, unjuk rasa, dan lain sebagainya, ya. Nah, yang ketiga, monopoli kekuasaan. Nah, monopoli kekuasaan ini adalah tertentu atau yang dominan untuk menguasai suatu wilayah yang mengalami ketimpangan tersebut. Nah, kita lihat biasa misalnya di daerah terpinggirkan ini, kan banyak tidak majunya perekonomian ini. Jadi masuk para pengusaha-pengusaha membangun sebuah perusahaan. Nah, di sana mereka dipekerjakan di perusahaan mereka dengan gaji yang minimum saja. Nah, disitulah letak monopoli kekuasaan. Di situ jadi akhirnya orang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan ekonomi yang lebih baik, tetapi karena adanya monopoli kekuasaan tersebut mereka hanya untuk mencari sebuah keuntungan. Disitulah timbul namanya ketimpangan sosial. Yang keempat, konflik sosial. Tentu dalam ketimpangan sosial memunculkan sebuah konflik. Ini sudah kita pelajari juga waktu kelas 2. Nah, konflik itu apa? Adalah suatu dua orang atau individu lain atau kelompok lain yang saling menjatuhkan lawan sehingga individu tersebut tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang sehingga mengalah. Nah, ciri-ciri konflik itu ada 4 di sini, ya. Adapun sikap kritis kita dalam menghadapi ketimpangan sosial ada 4. Nah, baiklah kita bahas satu persatu, ya. Oke, kita bahas, ya. Cekidot. Nah, bagaimana kita tidak timbulnya ketimpangan sosial di masyarakat? Yang komunikasi, pelajari ini di kelas 1, yaitu dalam interaksi sosial. Nah, melalui komunikasi ini, masyarakat dapat menghilangkan sekat, dapat menghindarkan prasangka, stereotip, kecemburuan, atau konflik. Nah, kita komunikasi terhadap pejabat-pejabat pemerintahan atau komunikasi kita terhadap pejabat-pejabat elit-elit yang berkuasa. Nah, mungkin mereka mempunyai solusi dengan baik. Tidak harus kita mengajukan utara pendapat kita dengan harus demonstrasi atau konflik sosial atau cemburu sosial. Nah, dengan kita menjaga komunikasi sosial, kita bisa sejahtera dan tidak adanya timbul ketimpangan sosial. Nah, yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Kita tidak boleh membedakan si kaya dan si miskin, si jelek dan si cantik, si ganteng dan si buruk rupa. Nah, kita harus menghargai apapun sesama kita, ya. Nah, ada 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi sebagai berikut. Memberi kebebasan dalam kemerdekaan,
mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti dan memahami. Nah, coba kita terapkan di masyarakat kita ini, tentu tidak akan terjadi ini namanya ketimpangan sosial. Tapi ya susah ya Bu, kita untuk menghargai itu. Kenapa? Kita selalu merasa lebih unggul daripada yang lain. Padahal kita tidak selalu merasa unggul ya kan. Padahal banyak orang lebih unggul daripada kita. Tetapi kita itulah harus menjaga perbedaan dan toleransi kita terhadap umat-umat yang berbeda atau kelompok-kelompok yang berbeda. 3. Sikap empati sosial. Sudah kita tahu kan apa itu empati? Rasa mental kita terhadap seseorang untuk saling tolong menolong atau rasa peduli kita terhadap orang yang kesusahan. Nah, jadi kalau orang yang susah kita tolong, orang yang butuh kita tolong juga. Jadi itu muncul rasa empati sosial. Jadi orang-orang yang merasa susah, orang yang tidak mampu dalam mengerjakan soal, orang yang tidak mampu dalam bersaing, kita tolong, kita bantu. Apa solusi untuk mereka bisa lebih baik dan lebih maju? Itu namanya menunjukkan sikap empati sosial dan tidak memicu namanya ketimpangan sosial di masyarakat. Yang terakhir adalah sikap filantropi sosial. Filantropi sosial ini adalah merupakan kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawan terhadap orang kelompok lain. Atas dasar seseorang melakukan filantropi yaitu didasarkan respon terhadap masalah sosial, lalu berdasarkan pada keagamaan. Jadi orang dermawan itu muncul karena ingin menambah pahala terhadap agama yang dianutnya. Dia bersedekah, membantu orang lain, mungkin pahala-pahala nanti ditimbulkan dengan dia berbuat kebaikan tersebut. Lalu dia kasihan terhadap orang yang mempunyai masalah atau mempunyai pendapatan yang lebih rendah, ditolongnya, dibantunya. Itu adalah namanya sikap filantropi sosial. Tapi jarang ya di Indonesia ini orang kaya yang mau membantu orang miskin ya kan, hanya sebagian sajalah orang yang mempunyai wewenang atau jabatan-jabatan tinggi ini selalu mementingkan kepentingan pribadi mereka, memajukan diri mereka, mengkayakan mereka. Kurang-kurang saja mereka korupsi ya kan, lalu mereka melakukan nepotisme, tidak menghargai sikap-sikap orang yang di bawah, orang-orang yang susah. Dari itu Ibu mohon dari kalian tunjukkan sikap filantropi sosial itu ya kepada masyarakat kita, baik orang yang susah atau orang yang mau meminta tolong, kita beri bantuan. Kalau kita menjadi orang baik, kemungkinan pahala-pahala akan berlimpah kepada kita. Kalau kita menjadi orang baik, pasti akan didekatkan kepada oleh Maha Kuasa, orang-orang yang baik juga dekat kita. Nah, oke, sampai di situ dulu materi kita ya. Mudah-mudahan materi di bab 3 ini bermanfaat bagi kalian dan menambah wacana-wacana pengetahuan kalian terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh globalisasi. Ada 3 masalahnya tadi ya. Modernisasi, ketimpangan, dan globalisasi. Oke, see you next time. Sampai jumpa kita minggu depan. Tugasnya nanti selesai kalian nyimak ini ya.